Jadi ini yang kita nantikan bersama. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Akhirnya kita bisa melakukan atau melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram ataupun melakukan ibadah-ibadah di Masjidil Haram termasuk ibadah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya Arek Pesanggar. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya saya ucapkan kepada Anda sekalian dimanapun Anda berada, yang sudah klik video ini, yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan syukran kasir, jazakumullah khairan kasir, wa jazakumullah ahsanal jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya pengen nge-share pada kalian tentang kabar gembira. Tentunya ini pertanyaan yang selalu Anda tanyakan. Bahkan ini menjadi pertanyaan trending nomor 1. Oke, apa? Yaitu kapan Masjidil Haram atau pelaksanaan umroh dibuka. Jadi ini yang selalu ada di hati Anda sekalian, khususnya kaum muslimin, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi kapan Masjidil Haram ataupun ibadah umroh, pelaksanaan umroh dibuka. Oke, di kesempatan kali ini saya pengen nge-share pada kalian tentang rilis oleh Kementerian Kerajaan Arab Saudi. Bahwasanya umroh atau Masjidil Haram akan dibuka, akan tetapi secara bertahap. Yaitu ada 4 tahapan. Saya akan baca dari tahapan yang pertama. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama, as-samahu bi'ada'il umrah lil muwati'in wal muqimin min dakhilil mamlakah. Bahwasanya diperbolehkannya pelaksanaan umrah bagi warga lokal ataupun muqimin yang tinggal di Arab Saudi mulai tanggal 17 Safar bertepatan pada tanggal 4 Oktober. Jadi ini bagi warga lokal ataupun muqimin yang tinggal di Arab Saudi, yaitu hanya diikuti oleh 30% dari kapasitas Masjidil Haram atau 6.000 per harinya. Ini tahapan yang pertama. Al-marhatus tsani, tahapan yang kedua, as-samahu bi'ada'il umrah waz ziyarah was shalah lil muwati'in wal muqimin min dakhilil mamlakah. Yang kedua, diperbolehkannya pelaksanaan umrah dan juga ziarah salat bagi warga lokal ataupun mukimin yang tinggal di Arab Saudi. Kan tetapi di sini bi'ada'i a'la minal marhatis sabik. Dan tahapan yang kedua ini hitungannya atau jamaahnya lebih banyak, lebih tinggi daripada tahapan yang pertama. Ialah boleh diikuti oleh 75% atau 15.000 atau 40.000 orang sholat per harinya. Yaitu dimulai pada tanggal Ahad 1 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 18 Oktober. Ini tahapan yang kedua. Jadi perlu diulang, untuk tahapan pertama dan tahapan kedua ini khusus bagi warga lokal ataupun ajnabi yang tinggal di Arab Saudi. Selanjutnya al-marhatus salis, tahapan yang ketiga, as-samahu bi'ada'il umrah was salawat was ziyarah was shalah fir raudhah as-sarifah min dakhilil mamlakah wa min kharijiha. Nah, tahapan yang ketiga ini diperbolehkannya pelaksanaan umrah, salat, ziarah, salat fil raudhah syarifah Madinah bagi yang tinggal di Arab Saudi wa min kharijiha ataupun dari luar negeri. Jadi ada yang dari luar negeri. Wa yakunu, akan tetapi wa yakunu qudumul mu'tamirin waz zuwar minal khariji bi syakrin tadrijiyin wa minad duwali allati tuqarriru wizaratil sihhati adam wujudi mukhatiri sahiyatin fiha nata'allaqu bi jaihati corona. Kan tetapi bagi warga yang dari luar negeri itu secara bertahap dan tentunya sudah ditetapkan atau diperbolehkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Apakah Indonesia termasuk? Semoga saja. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, al-marhalatus sabi. Kemudian
tahapan yang keempat ini yaitu tahapan yang kita nantikan bersama, yaitu dibukanya Masjidil Haram dan juga pelaksanaan umroh tanpa syarat, yaitu as-samahu bi'ada'il umrah was salawat was ziyarah was salah fir raudhah asy-syarif lil muwati'in wal muqimin min dakhilil mamlakah wa min kharijiha binisbati 100% minat tawah al isti'abiyah at-tabi'iyah lil Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Jadi yang keempat ini tahapan yang kita nantikan bersama, dan ini pastinya ini akan diumumkan kembali. Untuk tahapan yang keempat ini akan diumumkan kembali jika emang pandemi COVID-19 ini sudah berakhir. Jadi berkesimpulan bahwasanya Masjidil Haram atau pelaksanaan umroh akan dibuka yaitu dengan 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu diperbolehkan bagi warga lokal ataupun mukimin ajnabi yang tinggal di Arab Saudi melakukan ibadah umroh, akan tapi di hanya 30%. Untuk yang kedua yaitu juga bagi warga lokal ataupun mukimin yang tinggal di Arab Saudi melakukan ibadah umroh tapi hanya 75%. Dan yang ketiga yaitu diperbolehkan melakukan umroh bagi yang ada di Arab Saudi ataupun dari luar, akan tapi kalau dari luar yaitu secara bertahap dan tentunya sudah ada ketetapan atau sudah diizinkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan yang keempat yaitu pelaksanaan umroh tanpa syarat. Jadi ini yang kita nantikan bersama, semoga COVID-19 ini segera berakhir. Akhirnya kita bisa melakukan atau melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram ataupun melakukan ibadah-ibadah di Masjidil Haram termasuk ibadah sholat. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya share pada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan bantu channel ini dengan cara like, subscribe bagi belum, dan share ke media sosial Anda seperti WA, Facebook, dan media lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ma'assalamah, saya Ibnu Mustafa dari Arab Saudi melaporkan. Ma'assalamah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.